Pada tahun 2006 di Yogyakarta terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa tersebut berlangsung selama 24 detik dan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gempa yang paling mematikan. Menurut analisis BNPB DIY tahun 2006, hampir 600 jiwa menjadi korban meninggal dunia. Warga terbanyak dari Kabupaten Bantul dan Klaten. Fenomena yang menyebabkan gempa adalah sesar sebagai opak, yang dimana sesar opak berada di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, memanjang dari arah Prambanan, perbatasan DIY Jawa Tengah, mengikuti alur Sungai Opak ke selatan hingga ke Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul. Gempa terjadi karena ada penggusuran lempeng bumi secara tiba-tiba atau karena ada sebuah potensi energi, kemudian dia terlepas, maka jadilah pergeseran. Pergeseran itulah yang menyebabkan gempa. Sesar opak bergeser karena adanya tekanan dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Jawa. Tekanan itu lama-kelamaan menumpuk, lalu dilepaskan tiba-tiba lewat patahan opak, sehingga terjadi gempa bumi. Gempa bumi suatu peristiwa alam yang tidak pernah kita tahu kapan akan terjadi, sehingga dapat diwujudkan melalui berbagai persiapan. Beberapa di antaranya, yang pertama, mengenal lingkungan dengan baik agar memudahkan kita berlindung dan melakukan evakuasi. Yang kedua, letakkan benda berat di bawah agar tidak menimpa saat gempa terjadi. Yang ketiga, jika berada di dalam ruangan, segera berlindung di tempat yang aman. Yang keempat, kumpulkan surat penting dan berharga di dalam tempat khusus yang mudah dibawa. Next, video kedua. Gempa itu bisa terjadi karena ada pertemuan lempeng samudra dan benua. Nah, lempeng Indo-Australia itu nyusup ke bawah lempeng Eurasia. Terus jadinya bikin tekanan gede banget di sepanjang zona subduksi Sumatera. Tekanan itu makin lama makin menumpuk sampai akhirnya dilepasin dalam bentuk gempa bumi. Makanya di daerah Sumatera, khususnya sepanjang Bukit Barisan, sering banget muncul gempa yang bisa bikin masyarakat harus waspada. Apalagi kalau dekat pantai, bisa ada potensi tsunami. Menurut info dari BMKG, gempa megatrust itu emang real bisa terjadi, tapi sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa nebak pasti kapan waktunya. Jadi intinya kita nggak bisa tahu tanggal atau jamnya. Yang bisa kita lakuin cuma selalu waspada, paham jalur evakuasi, dan siap kalau tiba-tiba ada peringatan dini. Safety first, guys. Next, video ketiga. Jepang itu negara maju banget, tapi sayangnya posisinya pas di jalur patahan bumi utama yang rawan banget kena bencana alam. Nah, biar warganya aman, pemerintah Jepang udah bikin jalan sama jembatan super kuat yang tahan banting lawan alam. Kalau pengen lihat gimana hubungan Jepang sama alam, tinggal mampir aja ke restoran Haruo Endor di Prefektur Yamanashi. Di sana banyak banget foto dan ilustrasi tentang bencana alam yang pernah kejadian. Nah, selanjutnya cara Jepang ngadepin bencana juga rapi banget. Pemerintah pusat ngasih aturan ke pemerintah daerah buat terus mantau risiko baru. Sementara masyarakatnya bareng-bareng bikin rencana evakuasi. Jadi semua orang ikut andil biar bencana nggak makin parah. Langkah-langkah Jepang biar waspada bencana. Yang pertama, Jepang memasang CCTV 24 jam buat ngawasin lokasi rawan. Yang kedua, ada kabel sensor yang bisa deteksi pergerakan sekecil apapun. Dan yang terakhir, semua data otomatis nyampe ke pusat kontrol. Nah teman-teman, mereka juga punya tim yang standby non-stop dan bisa langsung ngeluarin peringatan evakuasi kalau ada bahaya. Bahkan ada sirin khusus buat ngingetin warga biar langsung siap-siap kalau bencana itu datang. Next, video keempat. Jadi teman-teman, Jepang tuh emang langganan gempa banget, bahkan paling tinggi di dunia. Tahun 1923 aja pernah kena gempa, plus kebakaran gede yang bikin parah. Dari situ Jepang belajar serius, makanya sekarang udah ada sistem peringatan dini lewat telepon buat ngasih hands up kalau ada gempa atau tsunami. Next, bangunan di Jepang juga nggak main-main. Mereka pakai teknologi isolasi seismik, jadi bangunan tuh kayak dipisahin dari tanah. Biar pas tanah goyang, gedungnya cuma ikut gerak dikit aja. Canggih kan? Belum cukup di situ, gedung tinggi kayak Tokyo Skytree juga punya sistem pendulum power. Jadi di tengah bangunan ada pilar raksasa yang bakal goyang ke arah berlawanan pas ada gempa. Hasilnya, gedung tetap stabil walau bumi lagi ngedance.